Jadi kuncinya itu kayak dicantelin dari dalam kan agak susah untuk digedor juga kan. Terus tiba-tiba kebuka. Dan itu temen aku yang sholat di depan aku, posisi dia pakai mukena. Ada aku di sini. Terus bareng lo. Ih, serem. Halo Frenzy, selamat malam. Kembali lagi bersama Vinci di podcast Halo Ghost. Di sini kita akan menjelajahi dunia misteri, makhluk halus dan Cerita-cerita horor yang akan buat bulu kudukmu merinding. bersama email dan Nanda Maulana. yang akan menemani kamu di malam Jumat ini. Oke, baik. Kemarin kan kita sudah mendengar ceritanya Kak Alfi nih. Ya, kan Anda. Katanya ada lagi cerita yang lebih seru lagi daripada kemarin nih kan Anda. Oke, mungkin teman-teman Mizi yang sedang mendengarkan episode kali ini bisa sambil ngemil-ngemil juga boleh, ya nggak? Oke, baik. Langsung aja kita dengarkan ceritanya. Oke, thank you Kak Imel sama Kak Nanda. Jadi kemarin terakhir aku bercerita tuh yang langsung di-cut sama Kak Imel tentang kesurupan ya. Iya. Oke. Nah, jadi aku tuh punya teman satu kamarku. Dia tuh sering banget kesurupan. Maksudnya seringnya tuh nggak yang setiap hari banget, enggak lah. Tapi seminggu tuh bisa 2-3 kali dia tuh kesurupan. Nah, dia tuh kesurupan anak kecil. Nah, anak kecil ini setiap dia kesurupan tuh dia selalu bilang, aku tuh pengen main sama orang yang ada di tubuh ini, atau enggak, aku pengen main sama dia. Dia selalu ngomong kayak gitu. Terus aku tuh kayak, maksudnya aku ngeliatin temanku ini yang kesurupan tuh kayak, dia orang kenapa ya gitu. Nah, ini aku waktu itu sempat nge-spill kan kalau aku tuh nggak percaya sama kesurupan, aku pikir dia acting. Tapi setelah aku pikir-pikir, oh berarti emang kesurupan ini bener-bener real gitu. Jadi si anak kecil ini nih suka nih sama yang dimasukin tubuhnya. Terus dia maunya diajak main, tapi anak ini tuh yang dimasukin tubuhnya ini nggak mau banget, nggak mau ngeladenin gitu lah ya. Jadi akhirnya dia bisa sampai masuk ke dalam si tubuh orang yang si anak kecil ini sukain. Terus ada pas ditanya-tanya nih sama jadi waktu itu sampai didatengin ustadz yang mengharuskan untuk mengeluarkan si anak kecil ini, karena anak kecil ini nggak bisa diajak keluar gitu dengan cara yang kalau kayak kita biasa tuh kayak dibacain surat-surat gitu ya. Nah, anak kecil ini bener nggak mau karena dia udah betah di dalam situ. Seling beberapa jam akhirnya ustadz dateng, terus ditanyain, kamu tuh dari mana asalnya gitu. Itu saya dari depan kamar ini, di pohon nangka kayak gitu kan. Dia nanya, itu rumah saya. Dia bilang, aku tinggal sama ibu saya, sama ibuku. Dia bilang kayak gitu, si anak kecil ini ya, jadi bukan orang ini. Jadi, dan aku baru tahu ya, ternyata suara aslinya dia itu tuh kayak langsung berubah gitu loh. Maksudnya biasanya dia nggak ngeluarin suara yang kayak gitu, tapi dia benar-benar ngeluarin, atau cara ucapnya dia tuh benar-benar kayak anak kecil gitu. Terus dia bilang, kamu tinggal di situ sama siapa? Sama ibuku. Dia bilang kayak gitu. Terus aku punya kakak juga di situ. Terus tapi ibuku lagi nggak ada di rumah. Dia bilang kayak, makanya aku pengen ngajak main aku mau ngajak main kakak ini. Dia bilang kayak gitu. Terus kamu ngapain masuk ke dalam kakak ini? Lah kakak ini tuh lucu kayak gitu. Terus habis itu ya udah, kamu tuh tinggal kamu tuh usia berapa? Dibilang kayak gitu. Terus si anak kecil ini jawab, saya usianya 1008 tahun. 1008 tahun, woi. Tunggu. Jadi ini yang nempatin tuh sebenarnya numpang orang teman kamu atau mereka? Itu yang maksudnya gimana, yang dimasukin temen aku. Nah, ini yang setan ini bilang dia anak kecil tapi usianya 1008 tahun, itu gimana? Tadi dia menganggap itu rumahnya, berarti teman kamu yang numpang di pohon itu. Oh, bukan, temen aku kan posisinya di kamarku. Jadi posisi kamarku ini depannya pohon nangka. Oh. Iya, Kak. Jadi posisi kamarku lagi-lagi kalau di situ jadi oh ya, disclaimer, kalau misalkan di pondok pesantren itu kamar itu suka rolling setiap tahunnya sekali. Jadi kayak misalkan setiap tahun tuh ada perpindahan kamar namanya. Jadi kamar tuh setiap tahunnya tuh pasti beda-beda
kayak gitu. Nah itu bertujuan untuk biar kita tuh kenal gitu sama orang-orang yang lain di pondok ini. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya posisi kamar aku di paling bawah lantai pertama dan depannya itu tuh ada pohon nangka dan itu besar banget pohon nangkanya kayak gitu. Gitu guys, pas ditanya kamu usia berapa 1008 tahun itu kayak 1000 tahun tuh gimana ya maksudnya, aduh ya ampun masya Allah dia masih anak kecil. Kalian bisa ngebayangin nggak kalau ibunya tuh berapa tahun? Mungkin gini kali ya, mungkin dia meninggalnya pada saat kecil gitu, tapi itu Iya bisa jadi di 1000 lalu seperti itu. Bisa jadi sih ya, aku nggak tahu ya maksudnya, pokoknya yang dijawab tuh kayak gitu. Tapi kayak Mel ada yang lebih serem lagi sebetulnya dari hal kesurupan ini. Apa tuh? Oh iya Kananda, Ya, buat para Minzi nih, sebelum lanjut cerita, buat kalian yang belum nonton episode yang kemarin, masih ingat nggak Kananda episodenya apa? yang tentang hantu di pesantren itu ya? Iya, yang matanya merah sampai nengok, senyum dan ketawa itu. Buat para frenzy, jangan lupa tonton episode sebelumnya ya. Oke, lanjut ke Alfi ceritanya. Oke, Kak Imel. Ya, jadi kalau ini pengalaman aku pribadi, lagi-lagi emang sih pengalaman sebelumnya juga kalau yang ngeliat kesurupan ini tuh jadi udah gitu sekilas info aja saat dia ditanya-tanya Ustadz itu aku kayak langsung keluar kamar kayak ngapain banget gitu kan ngeliatin orang kesurupan. Ya nanti aku malah kepindahan, maksudnya setannya malah pindah lagi gitu buku, aku nggak mau banget. Nah, jadi kalau ini tuh ada pengalaman lagi dari diri aku sendiri ya. Ini lebih menurut aku serem sih ya. Cuman memang nggak ada. Ya oke, aku ceritain nih kronologinya. Jadi aku tuh waktu itu udah pengurus. Jadi dulu waktu itu aku tuh pengurus itu kelas 2 SMA lah ya, kelas 11 kayak gitu. Nah jadi masih boleh nih berkegiatan di luar malam. Yang penting ada maksud, maksudnya ketika ditanya sama ustazah yang lagi piket atau bulis malam. Jadi kita tuh nyebutnya tuh bulis. Bulis itu kayak ngejaga malam gitu sampai jam tahajud kayak gitu, dan itu tuh bergilir. Yang penting kalau ditanya sama ustazah itu kita harus bisa jawab mau ngapain kayak gitu. Nah waktu itu aku pengen sholat hajat untuk maksudnya sendiri aja gitu kan, nggak yang kegiatan harus semuanya sholat hajat pengurus, nggak. Ini mah inisiatif aku sendiri waktu itu. Udah aku sholat hajat di posisi masjid lantai bawah yang deket mimbar. Mimbar itu tempat imam. Kalau disebutnya, kalau mimbar itu kan tempat buat ini ya, ceramah ya, apa ya namanya ya, pasti kebayang lah ya tempat imam tuh kayak gimana. Pasti posisinya ya kayak gitu, kayak ada space untuk dia sendiri, kotak gitu kan ke depan. Nah terus dan aku tuh sholatnya di deretan, kayak ibarat kalau sholat tuh barisan pertama, dan aku sholat di situ. Aku nggak sholat di tempat imam. Karena aku tahu kalau misalkan sholat di tempat imam dan gak sengaja tidur habis itu, biasanya nih kalau misalkan sholat hajat kan kita selama di sujud ya, dan setelah sujud itu kadang kalau udah selesai salam tuh kita kayak pengen rebahan di atas sejadah. Nah kebiasaan anak santri tuh kayak gitu, pasti deh kalian relate yang udah pernah pesantren pasti kayak gitu. Kayak gitu ya, kayak mau istirahat sebentar lah ya, kayak ngelurusin badan nih tapi sambil rebahan di atas sejadah, itu udah paling nikmat banget. Terus jadi aku ingat nih ucapan kiai aku. Jadi waktu itu kiai aku tuh sempat bilang jangan ada yang tidur atau rebahan. Kalau sholat nggak apa-apa ya, cuman kiaiku tuh bilang jangan ada yang rebahan di tempat imam kayak gitu, di sejadah atau ya udah pokoknya tempat imam sholat deh, jangan ada yang tidur di situ. Karena kan ditakutkannya saat dia tidur dia ngeces, kita nggak pernah tahu kan, itu tuh bagian dari najis kayak gitu. Kayak ikut bilang meskipun najisnya ringan, salah satu adab juga mungkin ya. Ya salah satu adab, betul sekali. Jadi kiaiku tuh sangat melarang untuk tidur di tempat sejadah imam kayak gitu. Dan aku remind itu, jadinya aku nggak yang aku nyari aman lah gitu. Akhirnya aku tidur di barisan pertama. Nah pas aku belum tidur, masih aku sholat, maaf. Nah pas aku sholat di rakaat terakhir sholat hajat tuh teman aku ada yang sholat di imam kan, di tempat imam. Terus ya udah aku sholat seperti biasa, udah selesai dia juga sholat, udah selesai sholat. Terus aku kayak udah mulai pengen rebahan dulu deh, baru nanti ke kamar habis itu.
aku bilang nih ke teman aku, kamu jangan tidur di situ. Nanti kalau udah selesai sholat kamu jangan tidur di situ ya. Aku bilang, kamu ingat kan kata pakai gimana? Oh iya, Vi, enggak kok gitu kan. Terus ya udahlah, aku fokus sama diri aku sendiri nih, udah aku mau rebahan bentar sambil kayak baca-baca buku hafalanku gitu. Oh, sebelumnya pas aku lagi baca kayak gini, aku sempet ngeliat ke atas. Oh, dia lagi ini masih selesai sujud gitu kan. Terus mau salam, terus aku bilang, aku ingetin lagi, kamu jangan tidur situ ya. Nggak kok, aku cuman ngelurusin badan. Nah, dia tuh sempet rebahan gitu. Terus aku bilang jangan sampai tidur ya, aku udah remind lagi tuh. Terus iya enggak. Nah, aku nggak tahu tuh kelanjutannya setelah itu, karena kayak aku tiba-tiba udah selesai aku kayak tidur gitu. Nah, pas aku tiba-tiba bangun, oh dia udah nggak ada di situ deh gitu. Terus aku pikir dia udah ke kamar kan. Ya udah, biasa aku tuh kebiasaan kalau sebelum aku ke kamar pasti aku kamar mandi dulu, karena ya harus bersih-bersih kayak gitu kan. Ya udah, aku ke kamar mandi yang di belakang masjid. Jadi posisinya ini masjid gimana aku gitu. Ini masjid. Terus tempat imam madhab sana, misalnya arah kiblat madhab sana. Nah, di belakang masjid itu ada 2 kamar mandi. Sebetulnya nggak 2 sih, berderet ke sana ada, cuman 2 ini yang lebih terlihat lah ya. 2 kamar mandi ini. Terus aku tuh masuk, aku biasanya tuh masuk ke kamar mandi yang awal ini, cuman karena di dalam ada orang, terus ya udah, karena akhirnya aku masuk yang kedua ini. Aku tuh sempat lama sikat gigi dulu, cuci muka dan lain-lain, kayak udah kayak gitu semuanya. Dan menurut aku tuh aku agak lama ya di dalam situ. Nah, pas aku datang kan ini kamar mandi sudah terisi ya. Pas aku keluar itu pun udah masih terisi. Maksudnya masih, mungkin aku nggak tahu deh. Jadi aku mikirnya saat itu, kok dia nggak keluar ya? Gitu. Jadi aku saat itu nggak kepikiran kalau itu udah berganti orang kayak gitu. Intinya aku kayak mikir, oh ini kok orang nggak keluar gitu. Terus, nah yang bikin aku notice lagi, kenapa aku memaksakan diri untuk ngegedor pintunya orang yang di kamar mandi yang satu ini, karena airnya sudah meluber. Jadi air di kamar mandi, keran itu cuman ada di kamar mandi pertama. Karena kan model bak mandinya itu panjang ya, jadi nyatu gitu sama kamar mandi lainnya. Jadi posisi yang utama ini pasti ada keran di kamar mandi awal, di kamar mandi yang pertama. Ya udah, aku ketok-ketok, Uti Afwan, tolong ditutup kerannya gitu kan. Pokoknya matiin kerannya, itu udah meluber airnya, aku bilang kayak gitu. Uti Afwan, anti tamal, aku bilang kayak gitu. Afwan dalik. Pokoknya aku bilang ini kerannya harus dimatiin. Terus gak disaut-saut tuh lama. Ya aku tungguin, pokoknya benar-benar aku mastiin ini orang keluar gitu kan. Sekitar 15 menit lah. Lumayan lama lah ya, 15 menit, ya ampun. Ini aku nungguin. Kok orang gak keluar-keluar sih, aku tungguin apa dia lagi buang air besar apa gimana ya. Terus tapi kok nggak ada kayak siraman air ya, atau ini emang kekunci. Terus aku kayak ngegedor lagi, cuman aku kayak maksain sih sampai itu kedengeran dor. Terus sempet, karena memang dicantelin dari dalam, jadi kuncinya itu kayak dicantelin dari dalam kan agak susah untuk digedor juga kan. Terus tiba-tiba kebuka, dan itu temen aku yang sholat di depan aku, posisi dia pakai mukena, badannya basah semua. Maksudnya mukenanya basah semua. Terus dia kayak bingung, Vi, kok aku ada di sini ya? Dia lagi gitu. Terus, kan? Aku bilang juga apa? Aku bilang kayak gitu. Kamu masih pakai mukena dan basah. Tadi posisi kamu di dalam di mana? Aku tanya kayak gitu. Terus aku di dalam bak yang kamar mandinya itu, posisi aku tidur kayak selonjor, gimana sih ya, posisi selonjoran. Kau bisa bayangin dia pakai mukena selonjoran ditidurin kayak gitu. Itu aku udah ngebayang. Jadi badannya dia basah semua. Sebentar kak, bukannya posisinya tadi kan kakak lagi sama-sama tidur tuh kan ya. At least kalau misalkan kakak ke kamar mandi, berarti kan kakak masih ngeliat teman kakak juga tuh yang lagi tidur. Tiba-tiba udah ada di kamar mandi. Nah kan jadi posisinya aku pas bangun dia udah nggak ada siapa-siapa di situ, jadi cuma aku sendiri. Nah aku pikir temanku ini udah balik ke kamar kak, ternyata dia lagi di kamar mandi yang nomor 1 ini kayak gitu, dan keadaan masih pakai mukena. Jadi posisi dia mukena yang dia pakai saat dia sholat itu udah aku kaget banget sih.
kok bisa ya, kayak terus ya Pertanyaan aku, itu yang di masjid siapa? kan udah nggak ada orang. Oh, Pindah. aku Iya, kenapa kan Anda? dipindahin. Ya dipindahin betul. Jadi Siapa yang pindahin? kiai aku tuh bilang kalau itu dilarang tidur di situ ya karena memang ada jin baiknya nih gitu. Tapi untung dipindahinnya ke kamar mandi loh Kak. Coba kalau misalkan kita nggak tahu di mana. Masjid ada jinnya. Teleport ke ruangan banyak. Kenapa kan Anda? Enggak. Untungnya kamar mandinya masih dekat gitu, nggak kemana jauh. Bener banget sih. Aku tuh sampai ngomong kayak gitu Kak ke temanku kayak untung aja kamu dipindahinnya ke sini. Coba kalau misalkan jadi di pondok pesantren tuh masih ada jurang waktu itu. Coba kalau misalkan pindahin ke jurang, makin aja dikira kunti kan dia makin mau kena. Kalau Kenapa boleh tahu, itu pesantrennya di mana ya Kak? mati? Gimana ya? Rahasia ya, rahasia, rahasia. Mungkin teman-temannya Kak Alfi ini kalau melihat video ini, wah ini kan ceritaku dulu. Wah Masih kayaknya teman juga sudah ingin teman melupakan saya dulu nih gitu kayaknya. Tapi aku minta maaf dulu ya ampun, aku jadi menceritakan soalnya dia sempat bilang juga ya jangan sampai ada yang tahu ya kayak gitu ya, kayak gitu karena menurut dia itu aib ya. Ya terus gimana nih ini? Iya ya. Para frenzy nih udah pada denger nih kayak gimana? Karena kalau waktu itu kan kita kayak masih di lingkungan pesantren ya, jadi agak lumayan ini cuman kita kan sekarang udah lebih fair aja gitu. Udah di luar pesantren itu juga udah 7 tahun yang lalu kita udah lulus ya, udah 7 tahun yang lalu kayak udah aja gitu. Tapi kalau misalkan ketemu masih suka ini nggak bahas-bahas kayak gini? Dulu kamu kan Enggak, kayak gitu loh gitu. Aku udah nggak pernah ketemu dia lagi. Sekarang juga aku nggak tahu kabarnya dia di mana. Oh, mungkin Karena dulu buat aku nggak deket. mungkin buat temennya Kak Alfi yang pernah relate, maksudnya bukan yang pernah relate, yang apa namanya? Kayaknya dia juga melupakan kejadian itu deh, soalnya dia sendiri nggak yang mau mengingat-ingat lagi sih saat kejadian itu, karena itu kan kesalahan dari diri dia juga ya. Terus aku udah selalu remind tapi dia nggak denger ya, itu dia juga agak kesel lah sama diri dia sendiri. Jadi menurut aku kan hal yang bikin kesel diri sendiri itu udah pasti maunya ngelupain aja gitu kan. Siapa tahu kan Kayak dia nonton, dia melihat video ini mungkin deh. di DM ke kita nih, atau ya bisa email ke kita. Siapa tahu mau cerita lengkapnya gitu kan ya kan Anda ya? Langsung gitu apa yang dirasakan pada saat itu, dan mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman yang ada di pesantren atau dimanapun. Tapi pas aku tanya ke dia sih, pas kamu kerasa nggak waktu dipindahin? Nggak sama sekali. Jadi aku kerasa tuh justru malah pas badan aku basah. Intinya pas badan aku ngerasa aku basah. Tapi aku sempat mimpi sih, kayak mimpi tuh kata dia ya, mimpinya tuh kayak lagi mandi gitu loh. Tapi pas aku tuh sadar kenapa ya kok mandinya ini basah banget kayak gitu lagi. Terus dia langsung, terus dia ngeliat dia lagi posisi di kamar mandi kayak gitu. Dia baru ngeh, terus dia kayak langsung mikir terakhir aku tuh ngapain ya, dia kayak langsung mikir kayak gitu. Oh iya, dia tidur di situ kayak gitu. Gimana ya ngangkatnya tuh gimana gitu, nggak make sense banget gitu. Pas juga kayak gitu tuh yang di masjid dipindahin. Karena dia ada punya pengalaman juga. Enggak. Dia penasaran itu angkatnya gimana, kalau CCTV mungkin dia ngelayang. Iya, ada CCTV nggak pada saat itu? Ya enggak lah ya, karena kan dulu pesantren masih nggak jadul. Cuman dulu udah modern lah ya pesantren. Tapi nggak yang kepikiran ada CCTV di masjid kayaknya enggak. Iya, mungkin. Tapi menurut aku ya, itu kan viral sih ya kalau ada CCTV tiba-tiba menurut aku tuh kayaknya nggak mungkin banget kalau cara ngebawanya dia tuh ditampakin, nggak mungkin. Karena kakak tahu kan yang kisah Saranjana, kota goib itu. Nah kayak gitu. Jadi sebetulnya jin itu tuh punya dunia sendiri gitu loh menurutku. Jadi ya nggak mungkin juga semua kegiatan mereka tuh terlihat sama manusia. Wallahualam lah ya, kita bicara transaksinya seperti apa gitu. Tiba-tiba dia dipindahkan seperti itu. Ya gitu deh. Itu sih pengalaman aku yang paling aku remind banget karena benar-benar terjadi sama diri aku sendiri. Kayak gitu. Tapi kenapa ya? Kok dari part yang pertama sampai part
Yang kedua, ini Kak Alfi kayaknya spotnya selalu di kamar mandi ya kan Anda? Oh iya lagi kan yang Sampai pertama kematiannya kamar gara-gara mandi. kamar mandi ya. Iya, buat para frenzy yang belum tahu, yang belum pernah dengar, ya belum pernah lihat di episode sebelumnya bisa nih lihat nih. Sama nih kejadian juga di kamar mandi juga. Oh aku punya cerita lagi Kak di tempat wudhu. Tapi kalau ini pas aku lihat kerannya mati, pas aku lihat kerannya mati. Tapi pas aku sholat kerannya nyala. Dia terus kayak gitu sampai aku selesai sholat. Jadi sebetulnya waktu itu aku punya hajat, maksudnya punya beberapa hajat. Jadi mengharuskan aku pengen sholat hajat tiap malam lah. Dan mungkin syaitan ini nih ngegoda aku biar aku nggak usah sholat malam lagi. Gitu. Dan Astagfirullah. akhirnya dia ngeganggu dari tempat wudhu. Jadi benar-benar dan selesai aku sholat dia malah bukan nampakin dirinya, justru kayak ngeliatin kalau keran itu keputar. Itu aku ngeliat pakai mata kepalaku sendiri gitu. Jadi bener-bener aku ngeliat saat dia jadi si keran itu muter sendiri gitu, nyala mati nyala mati nyala mati. Aduh, jangan ngomongin keran, aku juga takut jadinya nih kalau ke kamar mandi gitu. Itu sih udah gitu nih, udah gak ada lagi apa sih Banget kali ya. Ini cerita-cerita ketika di pesantren tuh ternyata beragam juga ya Kak Emil ya. Iya, beragam sih. mungkin buat teman-teman yang pesantren bisa lah kalau misalkan kalian ingin menjadi bintang tamu di Halo Gus, nah dikirim emailnya melalui si kreatif. Oke Kak Alfi, terima kasih banget buat cerita-ceritanya yang wah ini seru-seru banget sih dari episode 1 ya. Part 1 sama Kak Alfi sampai sekarang itu cerita-ceritanya pasti relate banget buat anak-anak pesantren ya Kak Emil ya. Iya betul banget nih. Mungkin Kak Alfi next bisa jadi bintang tamu spesial kita lagi nih selanjutnya Kak Alfi ya. Oke deh Aimel. Oke, terima kasih Kak Alfi. Oke, thank you so much. Makasih banyak ya kalian sudah mau mendengarkan kisahku. Oke Frenzy, dan begitulah kisah episode Huntu kali ini. Apakah Huntu itu benar-benar ada? Atau hanya imajinasi kita yang terlalu liar? Balik lagi ke kalian ya. Ingat, namun jangan pernah meremehkan kekuatan kegelapan. Oke, saya Email dan rekan saya Anda? Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya di Halo Gus. Serem.